Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kausal Prasyani di NIM 220605110162. Dan pada kali ini saya akan menganalisa dan mereview website Grab berdasarkan 17 prinsip yang akan saya jelaskan setelah ini. Jadi yang pertama adalah prinsip user compatibility. Nah, prinsip ini itu mengharuskan UI untuk sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna yang dituju. Nah, pada Grab itu mempunyai berbagai macam segmen dari mulai konsumen, kemudian mitra pengemudi, mitra penjual, layanan perusahaan. Nah, pada website ini masing-masing peran tersebut itu sudah dibagi menjadi bagiannya masing-masing. Jadi pengguna tidak pusing untuk mencari di mana dia harus pergi untuk mengakses semua keperluan yang diinginkannya. Kemudian di Navbar juga ada menu untuk umum, untuk pengguna, pengemudi, mitra penjual, dan juga untuk layanan perusahaan. Nah, ini menunjukkan bahwa website ini telah menerapkan prinsip tersebut. Jadi, ini sudah bagus. Kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu product compatibility, yaitu antarmuka harus merepresentasikan produk layanan dengan tepat. Nah, kalau kita lihat di sini, Grab punya banyak sekali layanan dan contohnya ini di sini ada pengantaran makanan, Mart, ada pengiriman, just tip, transportasi, dan sebagainya, dan lain-lain. Dan di masing-masing layanan tersebut, dia menggunakan ikon yang mempresentasikan produknya sendiri. Jika makanan, dia menggambarkan makanan. Jika ada mart, dia menggambarkan dengan keranjang dan bahan belanjaan. Pengiriman digambarkan dengan paket. Jadi di sini Grab sudah menerapkan product compatibility. Jadi sudah bagus. Kemudian yang selanjutnya itu ada prinsip text compatibility. Nah, prinsip ini yang harus memfasilitasi tugas-tugas utama pengguna secara efisien. Jadi pengguna bisa mengakses tugasnya atau mengerjakan tugasnya dengan hanya beberapa klik. Nah, di website ini, website Grab ini menyediakan akses cepat ke tugas-tugas penting tersebut. Nah, misal pengguna di sini website sebagai super app itu yang merupakan tugas penting tentunya unduh aplikasi. Di sini sudah langsung ada unduh aplikasi dan diarahkan untuk ke pengunduhan aplikasi. Kemudian jika ingin menjadi pengemudi mobil, pengemudi sepeda, ini sudah langsung diarahkan untuk mendownload Grab Driver, Grab Driver sendiri untuk pengemudi Grab. Nah, berarti website ini telah menerapkan prinsip type compatibility dengan bagus. Kemudian ada workflow compatibility. Nah, sebagai aplikasi super app atau website super app, alur kerja di UI harus mencerminkan proses dari penggunanya. Maksudnya dari dashboard misal, pengguna ingin menjalankan atau ingin menjadi sebuah pengemudi driver. Nah, tentunya di sebagai super app dia hanya memberikan alur yang jelas, yang ringkas sesuai dengan ekspektasi pengguna. Jadi memilih layanan, kemudian menjadi pengemudi, kemudian tinggal mengunduh aplikasi. Atau jika pengguna ingin tahu lebih lanjut dulu nih sebagai pengemudi Grab, berarti dia harus membaca dulu bisa di bawahnya alur proses pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Itu adalah workflow compatibility dan website ini sudah menerapkannya dengan sangat baik. Kemudian ada simplicity. Prinsip simplicity itu harus mendesain websitenya dengan minimalis dan bebas gangguan visual. Nah, di website ini bisa dilihat
bahwa tampilan website ini menggunakan palet hijau putih yang sangat sederhana, tapi layoutnya rapi, tanpa animasi atau iklan berlebihan, sehingga menjaga fokus pada fungsi utamanya. Fungsi utamanya sebagai super app. Nah, di sini bisa dilihat semuanya. Kemudian ada prinsip selanjutnya, konsistensi. Nah, ini adalah prinsip yang berhubungan dengan yang tadi, simplicity, yang sekarang adalah konsistensi. Elemen visual dan interaksi harus konsisten di semua halaman. Dan bisa dilihat di sini semuanya menggunakan palet warna hijau putih. Semuanya warna hijau, semuanya nggak ada yang warna merah atau kuning melewati palet hijau putih tersebut. Kemudian fontnya menggunakan satu font di sini bisa dilihat, yaitu font yang terkesan modern, yaitu sans serif. Serta strukturnya, semua halaman mempunyai navigasi yang sama. Dan itu adalah prinsip konsistensi. Dan di sini sudah diterapkan dengan baik. Kemudian ada prinsip familiarity. Familiarity itu UI sebaiknya menggunakan metafora atau icon yang sudah dikenal oleh pengguna umum. Jadi kalau dilihat di berandanya, tadi ada beberapa layanan yang menggunakan icon-icon yang sangat familiar dengan pengguna. Makanan digambarkan dengan telur, mart digambarkan dengan keranjang, pengiriman dengan paket, kemudian ada transportasi dengan mobil. Itu sangat menerapkan prinsip yang namanya familiarity. Kemudian ada flexibility. Nah, flexibility ini artinya fleksibel dalam melayani berbagai variasi kebutuhan user. Nah, misal user ingin di website ini, itu user ingin menggunakan bahasa Inggris. Nah, bisa bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang paling menggambarkan flexibility ini sebenarnya ada di unduh aplikasi. Di sini tadi ada pilihan untuk mengunduh di Google Play, mengunduh App Store, mengunduh App Gallery sesuai dengan preferensi pengguna masing-masing. Atau ingin mengunduh dengan QR Code juga bisa. Nah, di website Grab ini sudah menerapkannya, jadi sudah mulai bagus. Kemudian ada responsiveness. Prinsip responsiveness itu desain harus adaptif di berbagai ukuran. Nah, kalau kita lihat di inspect di sini, kalau kita ubah ukurannya, itu bisa berubah desainnya juga harusnya. Kita ubah jadi ukuran handphone seperti ini. Nah, desainnya juga mengikuti atau beradaptasi dengan ukuran perangkat yang digunakan oleh user. Nah, seperti ini. Jika lebih kecil sedikit, menjadi seperti ini. Jika lebih besar, menjadi dua dua section gini. Nah, ini sudah menggambarkan responsiveness. Dan itu ada di seluruh halaman juga. Jadi Grab sangat memperhatikan responsiveness. Oke, kita lihat seperti ini. Hmm, Oke, itu adalah prinsip responsiveness dan Grab menerapkannya dengan sangat baik. Kemudian ada kontrol. Prinsip kontrol ini yaitu pengguna harus bisa mengendalikan sistem dengan memperbaiki kesalahannya. Di sini itu seharusnya ada di search. Di sini saya menemukan kekurangan dalam prinsip ini. Nah, yang seharusnya di fitur search itu ada suggestion untuk mencegah kesalahan input. Jadi menerapkan kontrol dengan baik. Tapi di Grab ini tidak menerapkan tersebut. Jadi ingin mengetik mitra tidak ada suggestion sama sekali. Jadi untuk kontrolnya itu masih kurang lah. Nah, kemudian ada prinsip selanjutnya yang berhubungan dengan kontrol tadi.
Prinsip tersebut yaitu prinsip robustness. Jadi robustness ini adalah prinsip yang mengharuskan website tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi kesalahan dari pengguna. Misal pengguna melakukan kesalahan input seperti ini, mitra set search. Nah, ini merupakan kesalahan dan website ini menanganinya dengan baik dengan mengembalikan no results found. Nah, artinya tidak ada hasil yang ditemukan dari input ini. Tapi di sini dia menggunakan bahasa Inggris yang seharusnya kita saat ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit kesalahan di prinsip konsistensinya tadi. Oke, kemudian eh, prinsip robustness juga mengatasinya dengan baik. Jadi kita eh, kita juga bisa memperbaikinya seperti ini saja, menjadi mitra seperti ini. Nah, ini berarti robustness-nya lumayan baik untuk menangani kesalahan seperti ini. Oke, kemudian ada selanjutnya prinsip protection. Jadi UI itu harus memperlihatkan bahwa data dan privasi pengguna dijaga. Untuk protection sendiri itu sebenarnya ada kalau kita cari privasi seperti ini, nah itu bakalan muncul banyak sekali tersedia kebijakan privasi, ketentuan layanan, semuanya itu ada di sini kalau kita cari. Nah, itu berarti Grab di sini sudah menjalankan prinsip protection-nya dengan baik. Kemudian ada prinsip what you see is what you get. Nah, di sini itu prinsip yang memperlihatkan apa yang terlihat di layar itu sesuai dengan output yang diperoleh. Nah, misal kita klik di layanan yang ada di beranda tadi, misal makanan, mart, pengiriman, just tip, atau transportasi. Ketika kita klik salah satunya, itu kita harusnya mendapatkan halaman yang berhubungan dengan transportasi yang tadi. Nah, seperti ini. Bisa dilihat semuanya jenis-jenis transportasi yang dimiliki oleh Grab. Nah, di sini saya menemukan satu kesalahan lagi untuk prinsip yang selanjutnya, yaitu direct manipulation. Jadi ketika saya klik di sini, itu tidak mengarahkan ke manapun. Yang seharusnya direct manipulation itu interaksi dilakukan secara langsung dan responsif dan mengarahkan pengguna ke yang sesuai di kliknya. Jadi ketika saya klik ini harusnya dia menampilkan transportasi yang lain, tapi ini tidak ada. Atau misal saya klik menu di navbar, maka muncul menu, tapi ini sudah baik direct manipulation-nya. Kemudian ini, atau ketika saya klik pengemudi bike di sini, mengarahkan ke sini. Nah, ini adalah direct manipulation dan Grab lumayan bagus. Cuman ada kesalahan tadi di show other rides ini, tidak menampilkan uh, transportasi yang selebihnya. Oke, kemudian ada prinsip invisible technology. Nah, invisible technology ini teknologi yang digunakan yang seharusnya tidak terlihat dan tidak mengganggu user experience. Nah, di website ini tidak ada teknologi yang rumit dan semuanya simple. Teknologi rumit seperti backend-nya, seperti sintaks-sintaksnya itu tidak terlihat di sini. Jadi, Grab menerapkan ini dengan baik. Kemudian ada prinsip yang selanjutnya, ada ease of learning, yaitu antarmuka harus mudah dipahami, bahkan oleh pengguna baru, mudah dipelajari. Kalau kita lihat di sini, semuanya penempatan ikon, kemudian uh, kata-katanya sangat jelas, simple, dan sangat mudah dipahami. Strukturnya logis, dan semua navbarnya itu sangat mudah dipahami. Jadi untuk ease of learning, saya kira website Grab ini sudah bagus. Kemudian ada prinsip ease of use.
Nah, ini UI harus mendukung pengguna untuk mencapai tujuan dengan cepat dan nyaman. Tombol unduh yang mudah dilihat. Sini ada langsung unduh aplikasi. Kemudian ada struktur navbar yang memudahkan pengguna kemanapun. Ada fitur search. Nah, ini is obvious banget. Jadi UI-nya itu sangat mudah untuk digunakan. Nah, mungkin dari seluruh 17 prinsip UI UX, website Grab ini telah berhasil menerapkan semuanya. Cuman ada beberapa sedikit kesalahan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin cukup seperti ini saja review tentang website Grab dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.